Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi di halaman 34, yaitu rincian isim ghairu munsharif. Insyaallah untuk materi ini kita akan membaca dulu ya, baru nanti insyaallah kita akan jelaskan. Yang membacanya Syekh Rohi Mesir, jadi seorang ulama dari Mesir. Kamu lah dari Medan nih. Bagaimana bisa? Syekh. Syekh kan. Isim ghair munsharif sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin namun tidak memakai alif lam. Adapun jumlah isim ghair munsharif ada 12 dan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 perhatikan al jumui, bentuk jamak dengan pola. Itu aja. Mawajib al-masajidah seperti fafa'ila, sawajiba rawahiba seperti fawa'ila, amalkina akabiro seperti afa'ila. Alifut ta'nifil nama surati, isim yang berakhiran alif yang menunjukkan jenis perempuan seperti kubro, sugro. Sementara untuk jenis laki-laki tidak disebut ghair munsharif seperti kabirun, saghirun. Alifut ta'nifil mamdudan, isim yang menunjukkan perempuan dan berakhiran alif dengan bacaan panjang seperti amro'u, sauda'u, bayda'u, safra'u. Sementara untuk jenis laki-laki adalah ahmaru, aswadu, abyadu, asfaru. Kelompok 2 al-wasfu ma'al adli, sifat bersama adil. Contoh matna 22, ruba'a 44, sulasa 33. Al-wasfu ma'a waznil fi'li, sifat bersama wazn fi'il. Contoh akbaru lebih besar, ahsanu lebih baik, asgharu lebih kecil, afdalu lebih utama. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifin wan nun, dengan tambahan alif dan nun. Perhatikan kawan ya. Sabranu abu, marina banu marah, sabanu kenyang. Lanjut. Keterangan dalam isim ghair munsharif kelompok 2 ini terdapat 2 unsur, yaitu 1 sifat dengan adil. Adil artinya dipindah dari suatu bentuk ke bentuk lain tanpa alasan. Contoh di atas ruba'ah, sulasa, matna. Bentuk asalnya adalah arba'atun, salasatun, itnani. Kemudian berubah bentuk menjadi ruba'ah, sulasa, matna. 2 sifat dengan wazan fi'il. Wazan fi'il artinya isim yang satu pola dengan pola fi'il seperti ahsanu, akbaru, asgharu. Lafaz tersebut isim tetapi satu pola dengan pola fi'il wazan af'alu. 3 sifat dengan Af'ala ya, fi'il wazan af'ala. Oh iya. Fi'il wazan af'ala. 3 sifat dengan tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun adalah isim yang mengandung unsur sifat yang berakhiran alif dan nun. Contoh sab'anu, saqranu, wadabanu. Lafaz tersebut isim yang mengandung unsur sifat aku, kenyang, marah dan berakhiran alif dan nun. Marah ini apa? Al-alamu ma'al adli, nama bersama adil. Contoh Umaru, Zufaru, Zuhalu. 2 al-alamu ma'a waznil fi'il, nama bersama wazn fi'il. Contoh Ahmadu, Nasu, Yazidu. 3 al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nuni, nama bersama tambahan alif dan nun. Contoh Usmanu, Sufyanu. Al-alamu ma'a ta'nifi, nama bersama ta'nif. Contoh Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. 5 al-alamu ma'al jumu'at, al-alamu ma'al ujmati, nama bersama ujma. Contoh Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. 6
6. Al-alamu ma'atar qurbi masjid. Nama bersama tarkib majlis. Contoh Ba'laka hadar mauta. Oke, syukran. Baik, memperhatikan ini agak sulit insyaallah ya. Jadi antum harus fokus ya, agak sulit karena banyak sekali istilah-istilah di sini. Kalau antum tidak perhatikan pasti nggak dapat ya. Karena yang mu'rab saja banyak yang bingung ya, yang mu'rab. Ditanya ini apa ini? Nah, bingung dia. Padahal itu yang lebih mudah daripada yang akan kita jelaskan ini. Oke. Ini sebenarnya pembahasan yang belum pada kalian harusnya dipelajari ya. Karena ini dipelajari harusnya di kelas 12 ya, tentang al-asma allati ghairu munsharif harusnya. Tetapi karena kita menggunakan buku ini dari sekolah, maka sudah ini akhirnya kita pelajari. Karena di kelas 12, di kelas 11 saja belum dipelajari yang ini, belum. Itu dipelajari di kelas berapa? Kelas 12. Tapi nggak apa-apa lah karena kita menggunakan buku ini. Tapi ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasannya al-asma allati ghairu munsharif itu ada berapa kelompok? 3. Ada 3. Tapi sebelum dia dikelompokkan ada berapa totalnya? 12. Oke. Yang pertama, kelompok yang pertama. Sighatul muntahal jumu'. Sighatul muntahal jumu' bisa kita bilang kalau dalam nahwu jamak taksir. Jadi sighatul muntahal jumu' ini di pelajaran saraf. Bentuk yang dia merupakan jamak dari mufradnya, tapi jamak taksir. Sighatul muntahal jumu'. Contohnya masjidun masajid. Masajid ya. Masajidu. Dia bukan masjidun masajidun, enggak bisa. Paham? Masjidun masajidu. Kenapa? Karena ghairu munsharif tadi di sini adalah kata yang tidak bisa dimasukkan apa? Tanwin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kita lanjutkan ya. Lalu contohnya lagi adalah sahib atau rawatib. Ratibun, ratibani, rawatibu atau rawatiba atau rawatibi. Tidak bisa menjadi rawatibun. Paham? Karena apa? Karena bentuknya sighatul muntahal jumu' atau dalam nahwu disebut sebagai jamak taksir. Perhatikan ya, jamak taksir. Makanun, makanani, amakin ya. Berarti dia jamak dari makan, dari tempat. Apa artinya makanun? Tempat. Amakin berarti tempat. Ini juga dia tidak bisa masuk ke dalamnya tanwin ya. Ana azuru amakina. Itu yang tepat. Saya berkunjung ke beberapa tempat-tempat yang bersejarah misalnya. Baik. Yang kedua dari kelompok satu ini, adalah alifut taknis al-maksurah. Apa artinya alif taknis al-maksurah? Isim yang berakhiran alif yang menunjukkan jenis perempuan. Taknis ya, muannas. Ya. 6. Alifut taknis ya. Ini contohnya adalah ya, akhirun, akhirani, atau kalau dalam perempuan ukhra. Paham ya? Itu untuk perempuan. Contohnya misalnya al-akhwat al-ukhra. Bukan al-akhwat al-akhar. Karena akhar ini untuk laki-laki. Misalnya kalau laki-laki al-ikhwan al-akhar. Atau fit dunya atau wal yaumil akhir. Pernah kan? Wal yaumil akhir. Kenapa dia akhir bukan ukhra? Karena yaum di sini apa? Mufrad mudzakkar, bukan muannas. Oleh karenanya ukhra dan kubra dan sughra merupakan bentuk apa? Bentuk ghairu munsharif dari alif taknis ya, yang bentuknya muannas. Intinya yang kedua ini adalah dia muannas.
Contohnya misalnya sughra, kubra. Gimana dia bisa menjadi tanwin? Ya, sughrayun, nggak ada sughrayun. Itu kita buat sendiri tuh. Ya, kubra. Di apa namanya di Arab kubra bukan kubrayun. Ya. Kenapa? Karena dia la yang sarif. Dari apa? Dari jenis muannasah. Contohnya kubra, sughra. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan nama dari bentuk sughra. Bentuk sughra, ya. Bentuk dari al-asma alladhi ghairu munsharif. Berarti bentuknya apa? Alifut ta'nis al-maksurah, ya. Al-maksurahnya di mana? Al-maksurahnya tadi karena ada ya yang tidak dibaca. Ya. Ya yang tidak dibaca maka dia disebut sebagai ya al-maksurah. Paham ya? Paham? Ukhra, kubra. Tapi kalau al-mankus dia baca. Paham ya? Intinya kalau antum menemukan tanda ya yang dia tidak dibaca, contohnya kalau yang dibaca al-qadi, ya, al-qadiyu, ya. Tapi kalau yang tidak dibaca seperti al-kubra, as-sughra, dia hanya seperti tambahan saja. Ada tapi tidak dianggap ada. Ada yang kayak gitu di sini? Ada dia di sini, tapi nggak dianggap ada dia. Ada. Banyak ya? Ini ada. Banyak. Ada. Baik. Sementara untuk jenis laki-laki, contohnya kabirun, jelas kabirun. Ya. Atau misalnya yang lain daripada itu jamilun, ya. Ustaz lah jamilun. Tumlah jamilun. Kalau Ustaz nikah. Iya juga sih. Makasih ya. Paham ya insyaallah ya. Yang kedua ini al-alif al-muannas, ya. Alif yang dari kalangan muannatsat, ya. Tetapi al-maksurah, tetapi dia memiliki ya yang maksur yang tidak dibaca. Paham dong? Ini tidak bisa dikasih tanwin. Paham? Jadi kita sekarang membahas isim-isim yang nggak bisa jadi tanwin pada akhirnya. Sudah dua. Yang pertama tadi sighatul muntahal jumu', yang kedua alifut ta'nisa al-maksurah, dan yang ketiga yang terakhir dari kelompok satu adalah alifut ta'nis al-mamdudah. Al-mamdudah ini dia bentuk, ya, bentuk muannas dari kata, contohnya ahmaru, merah, maka kalau misalnya kita katakan, ya, bunga yang merah, apa syaratnya bunga? Zahratun hamra'u, bukan zahratun hamra'un. Salah. Kenapa hamra'u? Karena dia isim yang tidak bisa dibubuhi tanwin. Karena apa? Karena dia alifut ta'nis al-mamdudah. Paham ya? Oke, Ustaz bacakan sama antum nih. Maksud dari al-alifu, ya, ta'nis al-mamdudah. Isim yang menunjukkan perempuan dan berakhiran alif dengan bacaan panjang, ya. Safra ada di dalam surah Al-Baqarah, ya kan? Paham? Ada yang hafal? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Oh ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Oh, ingat Safra ufa kan? Safra ufa, bukan safraun. Lanjut itu, Bang. Masya Allah. Karena apa? Karena dia alifut ta'nis al-mamdudah yang berakhiran alif, bukan berakhiran ya. Paham ya? Contohnya ahmaru Hanya alif, Ustaz. enggak, yang di hukumnya ini dia. Oh. Paham ya insyaallah ya? Nah, banyak contohnya di sini, hamra, sauda, zarqa. Ya, kalau biru untuk perempuan apa? Zarqa. Nah. Kalau misalnya apa? Hitam untuk perempuan apa? Hitam. Sauda. Maka ada di dalam hadis imra'atun sauda'u, wanita yang berkulit hitam. Hitam manis. Siapa?
Ada. Ada. Oh. Tahu aja Ustaz. Simpanan nih. Simpan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk kepada kelompok yang kedua. Nah, antum perhatikan di kelompok yang kedua ini, al-wasfu ma'al adli. Perhatikan. Sifat yang bersama adil. Adil di sini maksudnya apa? Setara, adil, setara. Ya. Atau bisa dikatakan sama. Ya. Contohnya adalah sulata, masna, ruba'a. Maka ketika antum katakan sulasa atau ruba'a, tidak bisa menjadi sulasun atau ruba'un, nggak bisa. Karena dia bagian dari isim yang disifati dengan adil. Al-wasfu ma'a wazanil fi'li. Ya, isim yang disifati yang bentuknya seperti bentuk fi'il. Contohnya asgharu. Atau dikatakan dia isim tafdil dalam pelajaran saraf. Ya, isim tafdil. Anta ajmalu minni. Kau lebih ganteng daripada aku. Memang iya. Bukan ajmalun, paham? Anta ajmalun minni. Enggak benar. Yang benar adalah ajmalu, paham ya? Bukan ajmalun. Antum perhatikan bukunya ya. Antum kasih tanda bahwasannya ajmalu tidak boleh dibubuhi dengan tanwin. Baik. Ahsanu, ya. Contohnya misalnya ikram ahsanu min rakib misalnya ya. Ikram foto Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok yang kedua ya. Kita sudah bahas yang satu dan yang dua. Mau perhatian ya. Rakib. Kelompok kedua nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas. Intinya dia ini adalah kata sifat. Ya, intinya adalah kata sifat. Yang pertama dia disifati sebagai adal. Nanti akan ada pembahasannya. Yang kedua sifat yang dia wazannya seperti fi'il, kata kerja. Contohnya akbaru, ahsanu, ajmalu. Itu kan sifat. Kau lebih baik, kau lebih cantik, kau lebih ganteng, kau lebih, itu sifat, paham? Tapi bentuknya fi'il. Contohnya apa fi'il yang mirip sama dia ini? Ya, akbaro. Contohnya akbaro, enggak ada akbaro, afwan. Ahsana yuhsinu, berbuat baik. Ahsanu lebih baik, ahsana yuhsinu berbuat baik. Ahsanu lebih baik. Yang ketiga, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Sifat, kata sifat. Mohon perhatian yang dulu. Idris. Malah siap-siap pulang nih. Masih lama sebelum istighfar. Ya, Pak. Jadi yang ketiga adalah kata sifat yang berakhiran apa? Alif dan nun. Wow. Kata sifat yang berakhiran alif dan nun. Maksudnya apa? Ada tambahan alif dan nun. Contohnya apa? Ghadban, baru dibilang nih. Ghadban. Apa itu ghadban? Marah sangat. Ya. Sangat marah ghadban. Syaba'an? Kekenyangan, terlalu kenyang. Syaba'an. Ya. Mabuk, ya, sakran, ya. Suka mabuk dia. Minum susu bata. Ya, biar agak ini ya kan, susu bata. Kalau tua agak vulgar ya kan. Nah, susu bata. Jadi khotbah, aku perhatikan khotbah. Khotbah alif dan nun. Ini menunjukkan kata sifat, ya, yang dia ditambahkan alif dan nun. Maka ketika khotban dia tidak boleh dibubuhi dengan tanwin. Khotbanun nggak bisa. Ya. Tapi musana juga gitu kan? Hah? Ada alif dan nun di sana. Kenapa? Musana kan juga. Beda pembahasannya. Paham ya? Beda pembahasannya. Ini kita sedang membahas apa?
kata sifat yang ditambahi apa? Alif dan nun. Alif dan nun. Kalau musanna nggak harus kata sifat. Contohnya waladani. Waladani itu apa? Manusia kan, orang. Bukan sifat waladani, tapi dia rajulani, dua laki-laki. Itu bukan kata sifat, tapi dia isim, ya, isim. Dia menunjukkan dua ya. Bukan. Kalau yang isim musanna iya, tapi kalau yang kita bahas ini dia menunjukkan kata sifat, paham? Yang ditambahi alif dan nun. Kalau dia dalam sharaf, ya, di dalam sharaf berarti dia itu ya berlebih, ya. Ghadban, orang yang sangat marah, berlebihan marahnya. Syab'an, orang yang kekenyangan, berlebihan kenyangnya, ya. Sakran, orang yang mabuk kerjaannya. Ada di sini. Ada di sini. Ada ya. Baik. Insya Allah sampai di sini pelajaran kita, ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan menjelaskan tentang keterangan, ya, dari setiap isim yang tidak bisa ditanwinkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Masih satu loh. Belum pulang, weh. Belum disuruh pulang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.